Betty soalnya tadi kan nyari nama yang ada bau-bau girly, short, gampang diingat, dan nggak mungkin salah di-pronounce sama orang Indonesia. Betty itu meaningnya bagus soalnya artinya young, very young, fresh, fashionable girl. Jadi kalau tahu kartun karakter di Betty Boop yang agak centil, girly, itu kayak gitu. Oke, target audience kita nih pertama kali Betty di launching itu tadinya maunya untuk umur 20 sampai 30. Jadi yang working class tapi yang muda. Tapi setelah punya toko yang di Blok M ini, jadinya jauh lebih besar target marketnya karena kita start dapat customer yang ibu-ibu juga ada, dan juga yang karena di sini banyak sekolah SMA negeri, jadi banyak juga anak SMA, jadinya sekarang jadi melebar targetnya dari kira-kira anak-anak SMA sampai umur 40-an lah gitu. Yang paling menyenangkan dari bisnis ini tuh kalau ngelihat customernya masuk, mereka cobain bajunya dan mereka ngerasa mereka keren, cantik pakai baju Betty. Itu nomor satu. Nomor dua itu yang paling exciting kalau ngelihat company-company lain atau orang lain ngerasa Betty itu worth their time doing whatever it is like you guys. Yang paling sulit sih, kesulitannya ya pasti sama semua entrepreneur di sini, itu cari pekerja yang bisa dipercaya, yang rajin dan pintar kerja, itu yang paling susah. Sarannya nomor satu, coba dulu deh dipikirin apa yang paling you're passionate about, what you love doing. Dari situ coba dipikir gimana caranya make money out of it. Kalau misalnya if you really like what you do, like I do, I love what I do, makes everything simpler, jadinya senang juga ngerjainnya. Gitu. Kami masih membahas fenomena surga belanja di dunia online. Dan saat ini kami telah menghadirkan salah satu pengusaha muda yang menjual produknya secara online dari butik Betty, yaitu Sharon L. Haliman, dan juga penyedia situs jasa belanja online dari satutempat.com, Ronald Ishak. Ya, kita ke Betty dulu. Selamat siang Ronald dan dan Sharon nih. Nah, ini Betty sendiri pertama kali untuk selling produknya ini, bagaimana cara menjual produknya? Pertamanya sih kita mulai dari exclusively offline, jadi sebelum ada di satu tempat, Betty itu nggak even ada marketing, Facebook page juga belum ada, jadi tadinya benar-benar completely offline, tapi sejak ada satu tempat kita mulai bergabung, pas sama-sama satu tempat launching, jadi satu tempat itu juga sebagai launching online-nya Betty. Yang keinginan untuk join ke satutempat.com ini, bagaimana sih bisa menjadi merchant, di prosesnya seperti apa? Sebenarnya sih yang paling interesting dari satu tempat untuk pihak dari Betty-nya sendiri, kita suka nomor satu, soalnya satu tempat itu baru. Jadi untuk launching bersama sama satu tempat itu kayaknya bisa nge-boost Betty juga. Jadi tingkat growth-nya itu kayaknya masih, opportunity-nya masih panjang banget untuk Betty untuk bisa grow sama satu tempat. Dan bukan cuma itu, kayak bisa dilihat sendiri satu tempat layoutnya itu beda dari situs-situs lain, dan kita juga suka ide social media yang satu tempat ada. Kita tanyakan langsung sama pemiliknya ini. Ronald, sebenarnya satu tempat itu apa sih? Jadi kita sebenarnya sebagai penyedia jasa jualan online, jual beli online, tapi yang lebih sifatnya social. Ya, jadi itu orang-orang bisa menemukan barang, tapi juga berdasarkan kayak apa yang temennya dia suka, atau mungkin brand-brand yang dia suka apa gitu. Nah, ini bagian dari e-commerce yang merupakan cabang dari e-commerce ya, sebagai social commerce. Social commerce ya. Nah, jadi saya sempat membuka situs ini beberapa waktu lalu, yang menarik sekali adalah cara pembayarannya berbeda dengan situs belanja online lain. Nah, ini lebih terproteksi sepertinya. Bisa dijelaskan? Iya, jadi kita mungkin yang waktu tadi Mas Aulia tadi bilang kan ya, jadi masih banyak orang yang masih kurang percaya kalau belanja online. Jadi kita menyediakan sebuah sistem rekening bersama. Jadi kalau misalkan orang membayar, orang membeli sesuatu, itu uangnya kita tampung dulu. Jadi waktu barangnya dikirim dan diterima dari si pembelinya, baru
kita merilis uangnya itu ke si penjualnya. Nah, kalau kita lihat kesepakatan untuk bergening harganya, nah ini bagaimana antara merchant dengan penyedia situs online? Kalau dari Betty itu kita cara purchasingnya, fee-nya itu setiap transaction, kalau bayar pakai credit card, Visa atau Master, itu dikenakan 3% tambah 3.000. Tapi dari pihak satu tempat sekarang udah bisa transfer ya dari Kredit Mandiri. Itu dikenakan 9.000 per transaction. Jadi transaksinya memang kecil. Nah, kalau untuk satu tempat sendiri, Ronald, ini bagaimana sih persyaratannya bagi para merchant yang ingin memasarkan barangnya di satutempat.com? Sebenarnya sih gampang ya, mereka tinggal masuk ke websitenya, terus mereka tinggal isi sebuah formulir, jadi kasih tahu kita tentang kayak mereka jualan barangnya seperti apa, barangnya udah jualan berapa lama, dan abis itu setelah kita udah screening itu baru kita kasih mereka untuk jualan gitu. Nah, ini Ronald, saya melihat dari situsnya satutempat.com ini barang yang lucu-lucu dan juga tampilannya itu foto-fotonya itu sangat girly dan benar-benar bergaya Instagram juga dan feminin gitu. Apakah itu memang inovasi terbaru itu yang menginspirasi dari Instagram dan Facebook yang sekarang digemari begitu? Ya, kita sih sebenarnya ngelihatnya gini, di Indonesia tuh saya ngelihatnya more women shop online ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita pergi ke bazar atau apa gitu, mungkin kebanyakan barang-barangnya tuh women goods gitu. Jadi kayak kita di satu tempat juga kita memfokuskan lebih ke baby goods, fashion sama food. Tapi gitu untuk dong. tampilan modelnya sendiri seperti Instagram itu memang sengaja? Oh, kita sengaja karena saya juga ngelihatnya mungkin waktu dulu kayak ngeliatin shopping yang lain mungkin fotonya kecil-kecil, lebih banyak tulisannya. Kalau misalnya di satu tempat saya pengennya gambar yang lebih kelihatan gitu. Jadi experience-nya itu yang saya cari. Nah, kalau kita lihat itu kan terkoneksi dengan media sosial lainnya. Nah, ini prosesnya sendiri ketika ini bagaimana bisa dijelaskan? Oh, jadi waktu mereka membuat account di satu tempat itu langsung pakai account Facebook-nya mereka. Jadi waktu dia udah pernah jadi membernya Facebook, dia bisa langsung masuk ke satu tempat. Terkoneksi. Langsung terkoneksi Dengan media sosial lainnya. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Kita masih lanjutkan di segmen berikutnya. Dialog Jurnal Siang akan kembali sesaat lagi.